Hey, 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 teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 kelas Itemaram, tempat kita belajar mewarnai dan menggambar. Hey, 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 shalalalalala, la. Hey, 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 teman-teman, mari kita belajar. Belajar mewarnai dan menggambar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas ITMRN. Kali ini saya akan membahas hasil karya anak-anak kemarin, Sabtu tanggal 17 ya. Kalau nggak salah tanggal 17 ya, Sabtu 17 Oktober 2025. Di kelas mewarnai gambar, temanya kali ini sama dengan Sabtu sebelumnya tentang keanekaragaman laut. Kali ini kita akan mewarnai ikan hias atau clownfish. Sebetulnya clownfish itu kan kalau suka melihat film Hollywood Finding Nemo, itu salah satu karakter dari clownfish sini. Sebenarnya clownfish itu kan warnanya dominan oranye, kombinasi putih, oranye putih, oranye putih. Cuma memang saya memberi kebebasan untuk anak-anak untuk berimajinasi dengan warna yang diinginkan oleh mereka. Jadi mereka bisa aja memberi warna sesuka hati mereka, misalnya warna merah, warna hijau, warna ungu pada ikan clownfish ini. Nah, selain itu materi kali ini sepertinya sekedar mewarnai ya. Cuma sebetulnya saya kasih sedikit tantangan buat anak-anak mewarnai, yaitu di ada beberapa elemen gambar, misalnya di misalnya rumput lautnya atau tumbuhan lautnya, ini ada karakter atau ada sudut-sudut sempit yang mungkin menjadi faktor kesulitan juga anak-anak untuk mewarnai. Misalnya di sini, di area ujung dari tumbuhan atau rumput laut ini agak lancip ya. Jadi mungkin untuk krayon yang sudah istilahnya sudah mulai tumpul, yang sudah mulai bulat, itu agak susah. Mau tidak mau krayonnya harus diserut lagi, atau bisa juga menggunakan alat bantu dengan cotton bud. Jadi cotton bud itu fungsi untuk bisa mengisi-ngisi area-area sudut-sudut seperti ini. Ini kan ada area-area yang memang sulit ya untuk diisi karena posisinya area sempit dan menyudut seperti ini. Tapi sepertinya anak-anak sudah bisa mengatasinya, walaupun ada beberapa juga yang memang dari kesabaran untuk mewarnainya agak kurang sabar, kurang fokus. Jadi intinya tidak apa-apa, yang penting mereka paham bahwa di situ ada faktor kesulitan yang kalau terbiasa, kalau mereka sudah sering ketemu dengan masalah itu, mereka lama-lama jadi bisa mengatasinya. Oke, kita bahas dulu yang mewarnai gambar, karena ada dua sesi, mewarnai dan menggambar. Pertama kita akan bahas dulu karya dari Azril. Ini yang di atas ini sebetulnya sebagai pembanding saja. Ini pembanding, sedangkan yang di bawah adalah hasil karya anak-anak. Oke, untuk Azril secara keseluruhan bagus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, warnanya tidak harus selalu oranye, bisa menggunakan warna biru, warna pink, atau warna merah. Begitu juga dengan rumput lainnya. Nah, untuk laut memang ada beberapa anak-anak yang dari sisi kecepatan atau penguasaan terhadap area belum begitu menguasai, jadi saya bebaskan. Silakan kalau memang bisa untuk mengisi atau mewarnai laut, silakan, tapi kalau tidak apa-apa. Intinya kalau Azril ini bagus ya. Oke, Azril, semangat Azril. Selanjutnya ini Aiza. Aiza ini kebetulan memang usianya di prasekolah ya, mungkin TKB atau TKA atau PAUD ya. Jadi secara
pewarnaan sebetulnya dia sudah mengerti tentang mana area-area yang harus diberi warna, walaupun warna-warna yang dipilih pun warna-warni seperti ini. Tapi ini menjadi menarik gitu. Ya. Aiza, bagus. Aiza warnanya warna-warni. Oke Aiza. Selanjutnya Kanzia. Kanzia juga sama, ini TK, tapi dari sisi kerapihan untuk mewarnai ikan sudah bagus ya. Warna-warna juga yang dipilih warna-warna yang cerah. Jadi menarik. Walaupun yang tadi saya katakan bahwa area-area yang agak menyudut itu menjadi faktor kesulitan juga buat anak-anak. Tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa juga bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini. Oke, Kanzia. Bagus. Selanjutnya ini Arsha. Arsha lebih memilih untuk warna ikan itu sama ya. Jadi maksudnya semua dibuat oranye sesuai dengan warna clownfish ya, oranye. Cuma ini sebetulnya si Arsha ini termasuk anak yang nggak bisa diem. Jadi fokusnya apa ya, kurang fokus terhadap tugas mewarnainya. Jadi ada beberapa yang belum tuntas ya, tapi dari keseluruhan bersih ya. Ya walaupun memang ada beberapa yang belum tuntas dikerjakan seperti ini. Oke, Arsha lebih semangat dan fokus. Berikutnya ini Haura. Nah, kalau Haura dia mewarnainya itu semuanya dominan oranye, walaupun di sini ada semacam gradasi warna dari ikannya. Tapi secara keseluruhan sih bagus, walaupun ya mungkin karena terlalu ngeblok ya warna oranye, maka areanya agak kotor dengan telapak tangan. Oke, Aura tetap semangat. Selanjutnya ini Abi. Abi tuntas mengerjakannya. Yang warna ikannya warna-warni, dibuat satu ikan itu ada beberapa warna, bagus, dan dia juga sepertinya sudah bisa menguasai untuk area yang sudut-sudut sempit, sudah bisa. Secara keseluruhan Abi rapih gambarnya, mewarnainya. Oke Abi, semangat Abi. Selanjutnya ada Viola. Viola juga sama, bagus. Ada gradasi di rumput lautnya, di tumbuhan airnya, di karangnya juga sama. Untuk ikannya juga warna-warni. Ya, Viola bagus, Viola. Kemudian Inara atau Yaya. Ini juga bagus, ada gradasi di ikan. Ya walaupun ada beberapa yang memang agak kurang sabar untuk mewarnai ya. Jadi banyak yang keluar-keluar. Ini memang tantangan buat anak-anak mewarnai di daerah sini dan sini ya, karena memang terlalu sudutnya terlalu tajam. Oke, Inaya, Inara, gambarnya bagus. Ini Galuh, Galuh juga sama. Galuh sudah bisa mengatasi sudut-sudut sempit ya. Ya secara keseluruhan Galuh bagus. Karena warna-warni pelangi ya. Ya. Oke, Galuh gambarnya warnanya bagus. Selanjutnya ada Shanum. Shanum juga sama, bagus ya, sudah bisa mengisi sudut-sudut sempit, area gambar yang memang agak sulit untuk diberi warna tapi sudah bisa. Oke, Shanum bagus. Selanjutnya Hilya. Hilya bagus karena warna ikannya itu dibikin gradasi ya, jadi tidak sekedar warna oranye saja atau tidak sekedar warna ungu, tapi ada gradasi di warna ikannya, di warna daun rumput lautnya, di kerangnya juga dibuat gradasi ya. Jadi kalau dilihat ini di sini ada gradasi, ini ada gradasi juga ya, bagus Hilya. Selanjutnya ini adalah Naura. Nah ini Naura membuat
lautnya sebagai backgroundnya diberi warna, jadi full ya, maksudnya ruangannya diisi penuh. Ikannya juga dibuat gradasi, area-area yang dianggap sulit bisa diselesaikan dengan bagus. Naura, ya, ini ada gradasi pada ikan clownfish-nya. Oke, Naura bagus. Selanjutnya ini Akiva. Akiva sama dengan Naura juga ya. Jadi backgroundnya dibuat full, walaupun berbeda secara karakter outnya, tapi gambarnya bagus untuk pewarnaannya. Ya, Akiva keren, bagus. Oke, sementara untuk anak-anak hasil karya mewarnai di ternyata hari Sabtu itu tanggal 18 Oktober 2025. Bagus, sudah bisa memahami karakter dari gambar yang harus diwarnai. Maksudnya ada beberapa faktor kesulitan, misalnya di daerah sini ya, ini kan sudut gambarnya lancip ya. Ini biasanya anak-anak akan sulit untuk memberi warna apabila krayonnya itu sudah tumpul atau sudah bulat. Tapi di sini Akiva sudah bisa, ini juga sama di daerah sini. Kalang lautnya juga sama, ini sulit daerah-daerah yang alat bantunya bisa menggunakan cotton bud untuk mengisinya. Tapi secara keseluruhan anak-anak kelas mewarnai sudah bagus, sudah memahami instruksi juga, dan sudah bisa menyelesaikan apa istilahnya faktor kesulitan. Oke, untuk kelas menggambar sebetulnya tugasnya adalah ini ya. Tugas menggambar untuk kelas menggambar kemarin tuh anak-anak diberi tugas untuk membuat awan atau langit dengan kondisi waktu yang berbeda. Jadi ada awan di pagi hari, kemudian di siang, dan di malam. Nah, sebetulnya membuat gambar awan itu banyak macam. Banyak teori juga, banyak caranya juga. Jadi ada awan yang memang secara karakter berbeda-beda. Kalau saya jelaskan atau saya tutorkan di sini memang jadi panjang sekali. Intinya saya mencoba membuat beberapa teknik atau membuat beberapa contoh awan yang nanti anak-anak bisa kembangkan sendiri dengan melihat di video YouTube atau channel-channel seperti yang ada di YouTube. Jadi sebagai sebagai pembanding saja, sebagai untuk melihat perbedaan karakter dari awan. Nah, untuk kali ini anak-anak memang saya bebaskan membuat gambar bebas di suasana malam hari. Jadi selain pagi, siang, dan malam hari, anak-anak saya bebaskan. Nah, untuk itu makanya saya juga membuat alternatif warnanya. Ini nanti bisa dilihat bentuk awannya pun berbeda-beda. Cuma memang secara teori awan tuh banyak macamnya. Jadi awan yang memang hanya awan yang bergumpal-gumpal, misalnya yang banyak sekali tumpukan-tumpukannya, atau awan yang hanya tipis awannya, bahkan tidak ada awan sama sekali. Jadi hanya gradasi warna oranye seperti ini tanpa awan, gradasi aja, atau awan siang hari yang biru, atau yang gradasi seperti ini gitu kan. Ini kebetulan tidak ada awannya, hanya suasana malam hari dengan bintang-bintang dan sedikit bulan. Baik, yang pertama saya akan membahas karya dari Airindu. Ya, ini karya yang dibuat Airindu. Ini walaupun saya beri tutor atau cara membuatnya, cuma memang di sini saya beri kebebasan anak-anak untuk membuat gambar sendiri. Ya, ini suasana pagi hari, suasana siang, dan suasana malam. Nah, ini memang kalau kita lihat dari nuansanya
atau dari proses gradasinya masih belum ini ya, masih belum smooth ya, karena masih terlihat batas-batasnya. Mungkin air rindu bisa dibuat supaya tidak ada batas-batas seperti ini ya. Mungkin lebih sabar dan lebih fokus, terutama untuk suasana malam hari. Jadi dibuat supaya area putihnya ini lebih sedikit gitu ya. Jadi seperti ini kan lebih sedikit gitu ya. Jadi memang suasananya dari gelap ke nuansa terang sana, cuma lebih sedikit saja. Oke, buat air rindu terus. Selanjutnya Filza Aulia. Filza juga sama ini ya. Filza secara keseluruhan sih sudah bagus, terutama di siang hari ini menampilkan selain tumpukan awan juga menampilkan apa ya, awan yang berdiri sendiri ya. Dan untuk suasana malamnya dibuat seperti ada bintang jatuhnya, komet ya, meteor. Dan bulannya besar sekali ini ya. Untuk gradasinya ya mungkin bisa diperhalus lagi, jadi lebih masuk ke dalam lagi ya buat Filza ya. Jadi batasannya agak smooth. Oke, untuk siang-siang hari bagus, sudah ditambahkan 2 awan. Oke, Filza bagus. Selanjutnya ini adalah Karisa Afria atau Ica. Ini Ica sepertinya masih kurang fokus gambarnya Ica, karena gambar awan untuk siang harinya masih belum terlihat ya, bentuk awannya dan gradasinya juga. Ica masih belum apa ya, belum sabar untuk membuat gradasi. Jadi agak smooth gitu Ica ya. Jadi agak smooth. Begitu juga dengan bentuk awan di sini masih belum jelas bentuknya apa. Dan suasana malam juga sama ya. Tapi walaupun itu kita sudah bisa menambahkan gambar. Ini bulannya ada 2. Bulan atau apa nih Cak? Seperti itu. Oke, buat Ica. Tetap semangat ya Cak. Ditingkatkan terus buat Ica. Berikutnya ini Alia. Nah, Alia ini udah bagus ya. Udah bagus gambar awan paginya, siang dan sorenya sudah bagus. Gradasi udah dapet ya. Gradasinya sudah smooth di sini dan bentuk awannya juga sama. Mungkin lebih nanti lebih sering melihat bentuk-bentuk awan, jadi mengimajinasinya lebih dapat ya, untuk gumpalan-gumpalan dan tumpukan-tumpukan awan. Untuk area yang malam hari bagus, sudah bisa ya, smooth. Oke, Alia bagus. Alia. Berikutnya adalah Amira. Amira juga bagus ya, Amira ya. Suasana pagi, siang dan malam awannya ini mungkin agak ya sedikit aja sih untuk smooth gradasinya ya. Jadi anak-anak untuk gradasi tuh kalau bisa memang harus smooth ya, harus masuk gitu. Kalau mau dibikin panjang atau mau dibikin lebar, sama-sama lebar. Jadi yang antara yang gelap dengan yang terang itu sama-sama dibuat lebar aja, jadi masuk. Kalau mau dibuat yang tipis bagian bawahnya lebih sedikit aja, terus di sininya yang agak ringan, untuk tekanannya ringan, jadi biar warna yang terangnya bisa masuk ke bawah. Oke, Amira bagus. Ini adalah Alia. Alia juga bagus ya, untuk gradasi di apa pagi hari, siang maupun malam. Cuma memang kalau dari dekat itu lagi-lagi untuk proses gradasinya ya, gradasinya mungkin ini kurang masuk ya, kurang masuk ke dalam lagi, jadi warnanya lebih smooth gitu. Cuma secara keseluruhan penangkapan atau apa istilahnya, sudah bisa berimajinasi tentang bentuk-bentuk awannya. Oke, Alia bagus. Ini adalah Aura. Aura bagus. Aura ya, sudah mulai membuat tumpukan-tumpukan awan yang lebih apa ya,
bernuansa, berkarakter, terutama untuk malam hari karena ada nuansa lautnya ya, birunya seperti ada gelombangnya di sini dan ada nuansa ungu, ya nuansa ungu untuk daerah eh, gelap terangnya. Kemudian juga tumpukan awannya lebih bervariasi. Oke, aura bagus, aura. Selanjutnya ini adalah Apsar. Apsar secara keseluruhan bagus, terutama untuk gradasi yang ini ya. Ini bagus, warna kuning oranye sudah masuk. Dan mungkin agak sabar aja untuk yang warna siang hari, bentuk awannya mungkin lebih dibikin karakter awan ya, misalnya seperti ini atau seperti ini, jadi karakter awannya biar dapat. Kemudian untuk malam hari ya bagus nih, cuma memang batas cakrawalanya tidak dibuat sama Apsar, jadi sepertinya cakrawalanya tuh di bawah ya. Kayaknya kan ada batas cakrawalanya di sini, jadi antara daratan dan posisi daratan dan langit itu ada semacam batasnya. Oke, nggak apa-apa, bagus ya, mungkin lebih sabar aja untuk membuat bintang dan bulannya supaya benar-benar terlihat nuansa malam harinya. Oke, Apsar bagus. Nah, ini mungkin terakhir dari Virus Almira. Virus suasana pagi, siang, dan malam bagus ya. Ini warna-warnanya sudah smooth ya. Karakter gradasinya bagus, ini juga sama. Awannya sudah dapat ya. Ini juga sama, malam hari. Gradasinya mungkin kurang smooth dikit, tapi secara keseluruhan bagus. Termasuk pantulan bintang-bintang di air laut atau air danau tuh ada pantulannya. Nah, ini batas cakrawala, ada bukit ya. Oke, Virus bagus. Pada dasarnya kelas ITMRN itu tidak memberikan beban ke anak-anak, cuma lebih memberikan motivasi aja supaya bisa lebih berkreasi kreatif sesuai dengan tujuan dari kelas ITMRN ini adalah kreatif kelas seperti itu. Nah, sebetulnya di kelas ITMRN juga tidak melulu mengenai mewarnai dan menggambar. Kita juga di seling beberapa pertemuan kita akan coba membuat semacam kreatif, istilahnya karya kreatif atau handcraft ya, kerajinan tangan yang diawali dengan mewarnai, kemudian kita coba bikin sesuatu dan kita jadikan sebuah hasil karya kerajinan tangan yang bisa nanti dibawa pulang ke rumah. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kelas kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada setelah ini saya akan live lagi tentang pembuatan ini dengan menggunakan tablet ya. Jadi, ini kan yang secara manual, kita menggunakan krayon dan kertas. Nanti saya akan menggunakan tablet, seperti apa perbedaannya atau karakteristiknya atau pengalaman yang berbeda tentunya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.